Kristen progresif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang lagi tren ada namanya Kristen progresif. Kemarin di kumpulan rumah tangga kita membaca antikristus. Kristen progresif adalah sebuah kelompok Kristen yang sedikit berbeda dan tentu sangat bertentangan dengan iman Kristen yang kita pahami. Dan untuk memahami tentang Kristen progresif itu, kita akan melihat sebuah drama yang akan menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yudas Iskariot, Maria Magdalena, dan 11 murid lainnya adalah orang yang sangat mengenal Kristus secara baik. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita. Engkau mengenal Kristus, engkau mengenal aku. Tetapi kemudian dalam perjalanan itu mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Lalu kemudian mengambil jalan masing-masing. Supaya kita memahami khutbah lebih dalam, mari kita saksikan cerita atau drama pendek berikut ini. Depresi luar biasa. Yudas merasa bahwa dialah semua penyebab dari segala penyaliban itu. Padahal di sisi yang lain, mari kita melihat bersama bahwa sungguhnya seluruh murid-murid ada pada posisi yang sama. Mereka menyangkal, semua berada pada posisi ketakutan. Tak satu pun yang bertahan sampai akhir hidup Yesus. Yang lain tertidur, sebagian lagi melarikan diri. Tapi apa yang kemudian membuat Yudas menjadi disebut penyebab dari semuanya itu? Karena Yudas membuka dirinya untuk iblis. Semua kembali pada pertobatan. Yudas pun mengaku bahwa dia ingin mengembalikan uang itu sebagai bukti pertobatan. Kesalahan Yudas adalah dalam pertobatannya dia gagal menemukan Kristus sebagai Tuhan. Berbeda dengan Petrus dan yang lainnya. Resiko besar yang harus ditanggung Yudas adalah dia harus diganti sebagai orang yang dipilih, diganti oleh Matias. Mungkin kita mengenal Yudas lebih dalam, bahwa nama Yudas itu artinya Allah dipuji. Iskariot itu artinya tempat di mana dia berasal. Makanya di kitab yang lain dikatakan Yudas anak Simon Iskariot. Yudas Iskariot itu. Nah, apa yang kita memetik dari cerita ini? Cerita ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa semua kita di hadapan Tuhan sama jatuh ke dalam dosa. Bersyukurlah bahwa yang lain jatuh lalu kemudian kembali dalam pertobatan dan pertobatan yang benar. Kesalahan terbesar Yudas ada pada ketidaktahuan bahwa Kristus memang akan mati sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam keputusasaannya lah dia mengambil jalan yang pintas. Ini pengantar untuk masuk dalam khotbah tentang Kristen progresif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang lagi tren namanya Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Kristen, ya, orang yang tidak menentu. Orang yang tidak menentu, ya. Kristen progresif itu adalah kelompok orang yang memakai hati nuraninya untuk mengukur iman. Nah, bilang begini, tidak mungkin ada orang masuk neraka. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, masa dia tega lihat orang ada di neraka? Tidak mungkin. Tuhan itu penyayang, pengasih, dan begitu dia sangat iba melihat kalau ada orang yang mau menderita. Sehingga dibilang, ya santai sajalah, karena tidak mungkin ada orang di neraka. Kenapa? Ya masalah tega-tega Tuhan lihat dari surga orang di neraka. Kalau dia Tuhan yang baik, maka tidak mungkin ada orang di neraka. Nah, ini ajaran Kristen yang salah. Ada juga
dalam Kristen progresif itu semuanya diukur dengan nurani. Ada yang mengajarkan bahwa tidak usah beri persembahan. Toh juga sama jikalau keluargamu mau kasih itu uang, 10% itu tidak penting. Kalau ada 10% mending keluargamu mau kasih sekolah. Apa kesalahan dari Kristen progresif itu? Alkitab mengajarkan bahwa beri 10% untuk Tuhan. Ada 90% itu yang kau atur. Masa kamu masih ambil itu yang 10% milik Tuhan? Alkitab mengajarkan itu. Tidak bisa mengukur iman dengan nurani. Makanya dulu ada GCA, Gerakan Cinta Alkitab, yang mengajari kita bahwa seluruh persoalan ini harus dijawab dengan Alkitab. Barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Lalu katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Patokan kita adalah Kristus yang hidup itu. Lalu bagaimana dengan keselamatan orang lain? Tuhan itu kasih. Pada tangan yang satu Tuhan itu kasih dan tidak ingin menghukum manusia. Pada tangan yang satunya lagi, ia adalah adil dan harus menghukum kita. Bagaimana Tuhan mempertemukan kasih dan keadilannya? Tuhan mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sorga itu bukan upah. Salahlah kalau kita memahami bahwa sorga adalah upah. Dengarkan baik-baik khotbah ini. Sorga bukan upah. Sorga adalah kasih kemurahan Tuhan untuk manusia. Sorga adalah providensia Allah, pemeliharaan Allah untuk manusia. Jadi Allah itu baik, sehingga pada saat Dia menciptakan manusia, Dia persiapkan pemeliharaan. Saking baiknya Tuhan tidak berhenti pada saat kita mati. Dilanjutkanlah pemeliharaan itu, yaitu sorga, bukan upah. Sorga adalah providensi Allah. Sorga adalah bukti Allah memelihara manusia, baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Apa yang upah? Upah dosa ialah maut. Tidak ada yang harusnya masuk neraka, tapi mereka yang mengambil jalan pintas, memilih jalannya sendiri, mendapat upahnya. Upahnya adalah maut, dia terpisah dari kasih Allah. Jadi kalau kita masuk surga bukan upah, tapi bagian dari bukti pemeliharaan Allah. Tapi kalau kita masuk neraka, itu karena upah dari perbuatan kita. Di sebelah sana, jadi kita bicara sekarang tentang Kristus sebagai pengantara. Ada yang berkata bahwa bagaimana dengan orang yang beragama lain? Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6, ini Alkitab. Dan ada banyak orang tidak suka kalau Alkitab bicara. Dia tidak mau memperkenankan Alkitab ini bicara. Dia lebih suka bicara berdasarkan pengetahuan dan pemahaman teologianya. Alkitab yang katakan, akulah, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Alkitab. Bukan pendeta yang buat itu. Yesus berkata melalui Alkitab. Tidak ada. Kata tidak ada ini bukan sesuatu yang baru ditambahkan kemarin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu masakan kita kemudian dengan mudahnya membuka keran itu, seolah-olah Alkitab ini kita tinggalkan lalu kemudian kita memakai. Oh bisa ji temanku, bisa ji, santai saja. Tidak bisa menurut Alkitab. Sekarang ini kita harus banyak menjawab seluruh persoalan dengan Alkitab. Yesus sendiri, saya kira kita sudah pernah renungkan di Kem Paskah. Itulah fungsinya Kem Paskah. Mudah-mudahan masih diingat. Yesus sendiri menjawab iblis bukan dengan pengetahuannya. Dia katakan, oh tunggu dulu bos, ada tertulis. Toh?
Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaan pertama. Yang kedua pun dikatakan ada tertulis. Yang ketiga juga dia masih bilang, dia tidak katakan, saya ini Tuhan kau cobai. Tidak. Dia juga tunjuk Alkitab, tunjuk kitab suci sebagai jawaban yang tidak bisa terbantahkan. Ada tertulis, "Enyalah kau iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dia tidak katakan aku ini Allah. Kau baca Alkitab, tapi dia katakan Alkitab bilang begitu, kitab suci bilang begitu. Demikian juga sebenarnya, sakit memang sakit. Kalau kita berbicara bahwa apa kemudian keselamatan itu diterima oleh orang lain juga, itu kemudian urusan Tuhan. Apa yang harus kita pahami sekarang? Kelompok Kristen progresif ini berpikir begini, santai saja, Pak Pendeta, saya ada di hati Tuhan, sehingga gereja tidak gereja tidak penting. Yang penting hubungan dengan Tuhan baik. Tuhan ada di hati saya, sehingga kemana-mana pun ini Tuhan ada di sini. Saya bilang betul sekali, itu bagus sekali kalau Tuhan ada di hatimu. Tapi sudahkah engkau berpikir bahwa, dan sudahkah engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku ada di hatimu? Jangan-jangan engkau nanti yang akan di pintu itu berkata, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan kata, aku tidak mengenalmu. Tuhan ada di hatimu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah engkau ada di hati Tuhan? Jangan-jangan engkau tidak ada di hati Tuhan. Engkau hanya merasa bahwa Tuhan di hatimu, tapi engkau tidak di hati Tuhan. Bagaimana mengukur kita ada di hati Tuhan? Bisa. Contoh, di persekutuan. Kalau ibadah mau dimulai, dan Anda belum datang, lalu orang bilang, tunggu dulu 2 menit lagi. Kenapa? Ada teman yang belum datang. Kali ini baru saja tidak datang. Pasti ada masalah, kita tunggu sebentar lah. Itu berarti Anda ada di hati Tuhan. Kalau Anda ada di hati persekutuan, itu berarti Anda ada di hati Tuhan. Tapi kalau teman-teman sudah bilang, mulai saja, dia tidak mungkin datang, mulai saja, itu berarti Anda sudah tidak ada di hati Tuhan. Untuk mengukur kita ada di hati Tuhan, kita ada di hati teman-teman seiman kita, ada di dalam hati persekutuan. Kena komisioner aku pamulai minang inantai nalarap betul. Memperlambat saja, itu berarti bahwa engkau sudah tidak ada. Engkau sudah dihapus. Bagaimana engkau sudah dihapus? Ya bukti bahwa di hati teman-teman seimanmu, di hati sahabat rohanimu, engkau sudah tidak dianggap bagian yang penting. Silakan rasakan sendiri dalam diri kita masing-masing. Apa yang harus kita buat? Diaken Grace Sintani katakan kemarin, jangan takut dengan antikristus. Karena antikristus akan tetap ada. Lalu apa yang harus kita buat? Kenali dirimu. Lalu kasih tahu dirimu, apakah engkau sudah siap tempur? Kenali dirimu. Malasnya kau kala tama pasa, tak kala nabulingan kau tahu ketama kau pasa. Artinya bisa jika kau pergi ke tempat di mana orang-orang yang kita sebut antikristus itu ada. Jangan-jangan ketika engkau pergi ke sana, engkau tidak tahu lagi jalan pulang. Mereka akan mengajarimu banyak hal. Antikristus itu bukan bicara bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, tidak. Itu terlalu kecil dan itu terlalu gampang jawabannya. Tapi antikristus yang modern itu adalah mereka yang mengajarimu sibuk dengan dunia. Mereka yang sedang menawarkanmu untuk kemudian akhirnya secara perlahan kau lupa persekutuan ini. Pekerjaanmu ditawarkan begitu padat sehingga sepertinya tidak ada lagi waktu bagi Tuhan. Dunia modern ini menawarkan antikristus yang berbeda dengan seperti yang kita takuti dan ditakuti oleh nenek moyang kita. Dulu kita hanya takut sama satu orang, jangan-jangan ada orang baru masuk kampung lalu beri ajaran yang salah. Sekarang tidak bisa lagi dikawal oleh para pendeta, tidak bisa lagi dijaga oleh majelis gereja. Anda sudah berjumpa
secara pribadi dengan banyak orang, termasuk dengan alat-alat teknologi. Kristen progresif itu memakai akal sehat dan sering akan mudah kita terima, khususnya untuk generasi muda. Akan gampang menerima pemahaman Kristen progresif karena dia selalu menawarkan akal sehat. Kekristenan itu bukan persoalan akal sehat. Kekristenan itu persoalan iman. Ada yang tidak masuk di akal. Di situ peran iman. Kiranya Tuhan menguatkan saya dan saudara, kita semua, untuk menghadapi dunia yang makin canggih. Tantangan baru kita adalah Kristen progresif. Mari kita terus meyakini satu hal ini: Kristus adalah pengantara kita. Tidak ada alasan lain. Tidak ada jalan di luar dari Yesus Kristus. Jalan inilah adalah jalan yang ditawarkan Allah, dan jalan ini sempurna. Konsep keselamatan kita begini: kita terima keselamatan secara cuma-cuma, baru kita kerjakan keselamatan itu. Saya ulangi, kita terima keselamatan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sesudah kita menerima keselamatan yang gratis itu, baru kita mengerjakannya. Mengerjakannya bukan untuk diselamatkan, bukan. Kita mengerjakannya untuk membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita tidak kerjakan, berarti kita membuang keselamatan itu dengan tidak mengerjakannya, dengan tidak membuktikannya bahwa Kristus hidup dalam saya dan saya hidup dalam Kristus. Ajaran lain berbeda. Kerjakan dulu, baru terima keselamatan. Saya ulangi, akan 3 kali saya ulangi ini. Ajaran Kristen mengatakan keselamatan itu anugerah, gratis, diterima dalam diri Yesus Kristus. Sesudah kita menerima keselamatan dalam diri Yesus Kristus, maka kita harus mengerjakannya. Bagaimana dikerjakan? Kita harus hidup di dalam firman. Kristus harus hidup dalam kita dan kita dalam Kristus. Sehingga seluruh tindakan kita adalah tindakan yang menggambarkan bahwa kita diselamatkan. Kita adalah orang yang diselamatkan. Beda dengan yang lain. Yang lain, kerjakan dulu, baru terima keselamatan. Betul. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan apa-apa, jangan harap Anda diselamatkan. Makanya kita mengatakan konsep yang berbeda. Amal ibadah tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah penebusan dalam Yesus Kristus. Apakah berbuat baik tidak boleh? Bolehlah, justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita orang yang paling baik. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita orang paling baik. Berbeda dengan orang lain. Mereka berbuat baik, berusaha berbuat baik, semoga diselamatkan. Kita tidak. Kita sudah diselamatkan, dan bukti keselamatan itu harus kita pertontonkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi intinya adalah Kristus. Kristus adalah pengantara kita. Tidak boleh ada ajaran lain yang mengajari kita bahwa kita bisa selamat tanpa Yesus Kristus. Tidak boleh ada ukuran lain untuk mengukur bahwa apakah ini benar atau salah selain dari Alkitab. Orang pada perjanjian lama takut mencuri dan tidak mencuri, hidup dengan baik. Kenapa? Karena takut tangannya dipotong. Orang dalam perjanjian lama hidup dengan baik,
tidak berani berzina, tidak berani mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena takut akibat dari itu adalah mendapat hukuman yang setimpal. Kalau berzina dibunuh, kalau mencuri dipotong tangannya, dan lain sebagainya. Hukuman yang begitu berat. Kalau kita sekarang tidak mencuri, tidak membunuh, bukan karena takut, tapi apa? Tetap